Timnas Indonesia terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 di 2 laga terakhir. Pasukan Merah Putih wajib mempertahankan posisi di 4 besar klasemen demi lolos ke ronde keempat. Di babak ini, skuad Garuda berpotensi menghadapi lawan tangguh dari grup lainnya. Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman bisa menjadi batu sandungan untuk pasukan Merah Putih. Namun gelaran ronde keempat sudah heboh karena gebrakan aneh AFC dalam memilih tuan rumah. Bagaimanakah skema calon lawan Timnas Indonesia jika lolos ke ronde keempat? Semakin dekat lolos ke ronde keempat. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia lewat jalur ronde keempat. Pasukan Merah Putih dapat menembus babak ini jika berhasil mengalahkan Cina. Jika meraih kemenangan, skuad Garuda bakal mengoleksi 12 poin dari 9 laga. Jika menang lawan Cina, peluang kita lolos ke Piala Dunia mencapai 50,6%. Kalau imbang, peluangnya 41,8%. Dan kalau kalah, maka hanya punya 10,4% untuk bisa ke Piala Dunia 2026. Terang Wakil Menteri Stella Christy. Timnas Indonesia dipastikan melenggang mulus ke ronde keempat jika Bahrain gagal menang di laga lainnya. Skuad Mutiara Teluk akan menjalani laga hidup mati menantang Arab Saudi. Dengan skema ini, Timnas Indonesia bakal mengantongi 12 poin, sementara Bahrain hanya 6 atau 7 poin. Alhasil, perolehan angka skuad Garuda sudah nggak bisa dikejar pasukan merah. Timnas Indonesia sejatinya masih bisa mengincar posisi runner-up untuk lolos otomatis. Namun, peluang ini lebih sulit karena harus menyapu bersih 2 laga terakhir termasuk melawan Jepang. Di lain sisi, skuad Garuda juga harus berharap Australia kalah beruntun dari Jepang dan Arab Saudi. Alhasil, skenario ronde keempat dianggap lebih realistis. Namun, peluang skuad Garuda bisa buyar jika gagal menang melawan pasukan naga. Timnas Indonesia harus menang dari Jepang untuk lolos ronde 4. Publik Cina bakal kegirangan jika Timnas Indonesia tumbang di Gelora Bung Karno. Pasalnya, media asal negeri tirai bambu optimis skuad Garuda bakal dilumat habis oleh Jepang. Ketika mereka menghadapi Jepang pada pertandingan tandang terakhir, mereka dipastikan kalah dan hanya memperoleh 9 poin. Tulis 163.com. Setelah berjuang susah payah di ronde 3, Timnas Indonesia masih ada peluang lolos Piala Dunia. Caranya adalah skuad Garuda harus melewati 1 babak lagi, yakni ronde keempat. Nantinya, anak asuh Patrick Kluivert akan bertemu dengan peringkat 3 dan 4 dari grup lainnya. Alhasil, skuad Garuda masih memiliki kesempatan untuk bertemu Arab Saudi. Baik Indonesia maupun Arab Saudi masih saling sikut memperebutkan peringkat ketiga. Kedua negara ini punya peluang kecil lolos langsung ke Piala Dunia. Skuad Green Falcon sendiri akan berhadapan dengan Australia yang semangat lolos Piala Dunia semakin menggebu-gebu. Tony Popovic selaku pelatih berambisi menyempurnakan poin mereka. Kemenangan adalah sesuatu yang kami perjuangkan. Kami merasa yakin dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dari apa yang kami lakukan di Jepang. Meskipun itu merupakan kinerja yang sangat bagus, janji Popovic. Apabila bertemu dengan Arab Saudi, Indonesia patut waspada dengan kekuatan baru Herve Renard. Skuad Green Falcon sudah jauh lebih matang dengan menggeber persiapan jauh-jauh hari. Bahkan pelatih asal Prancis ini memaksa para pemain untuk melakukan latihan fisik 2 kali lebih berat. Di bawah bimbingan pelatih kepala Herve Renard, sesi di Al-Ettifaq Club Stadium menampilkan pemanasan, latihan penguasaan bola, latihan taktis, dan rutinitas peregangan yang intensif. Tulis laporan Arab News. Belum lagi negeri minyak juga sedang dalam tren positif bersama Renard. Baru-baru ini Arab Saudi dikabarkan menang di pertandingan uji coba melawan Yordania. Padahal negeri elang memiliki rekor buruk dengan 3 kekalahan di 5 pertemuan terakhir kontra Yordania. Meski begitu, Timnas Indonesia bisa memiliki tren positif ketika bertemu Arab Saudi. Bisa berhadapan dengan Uni Emirat Arab. Selain Arab Saudi, Timnas Indonesia juga berpeluang bentrok dengan Uni Emirat Arab.
wakil Timur Tengah ini hampir mustahil bisa lolos otomatis ke Piala Dunia lewat ronde ketiga. Skuad Al-Abiyad saat ini masih terjebak di peringkat 3 klasemen grup A. Dengan koleksi 13 poin, mereka tertinggal 4 angka dari Uzbekistan di posisi runner-up. Artinya UEA perlu memenangkan 2 pertandingan sisa sambil berharap Uzbekistan terpeleset. Namun harapan tersebut sulit realisasi mengingat kedua tim bakal bentrok di pertandingan ke-9. Uzbekistan jelas ogah memberi kesempatan kepada sang rival. Pasukan Serigala Putih ingin mengunci tiket lolos Piala Dunia lebih cepat demi bisa mendampingi Iran. Terlebih lagi, Abdul Qadir Husanov dan kawan-kawan hanya perlu 1 kemenangan untuk berangkat ke Amerika. Ambisi tersebut ditunjukkan pelatih Timur Kapadze yang memanggil skuad terbaiknya. Sebut saja Eldor Shomurodov yang baru menjalani masa peminjaman bersama Cagliari. Ada pula sosok Islam Tuktakuzaev yang kembali dipanggil setelah absen 4 tahun dari timnas. Ngerinya kekuatan Uzbekistan berpotensi memaksa Uni Emirat Arab bertekuk lutut. Alhasil skuad Al-Abiyad diprediksi bakal melanjutkan petualangannya di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Meski sama-sama gagal lolos otomatis, timnas Indonesia wajib mewaspadai kekuatan UEA. Pasalnya Garuda Nusantara nggak pernah menang saat berhadapan dengan wakil Timur Tengah ini. Dari 5 pertemuan, pasukan Merah Putih menelan 3 kekalahan, salah satunya terjadi pada tahun 2019 silam yang berakhir dengan pembantaian 5-0. Namun nasib berbeda diprediksi bakal diraih timnas Indonesia dalam pertemuan kali ini. Sebab komposisi skuad Garuda sudah berubah drastis dengan penambahan talenta keturunan grade A. Dapatkan sepatu running Adidas Galaxy 6 mumpung lagi diskon 40%. Cek link di bawah ini. Siapkan taktik anti dicurangi wasit kalau melawan Qatar. Selain Uni Emirat Arab, timnas Indonesia juga berpeluang menghadapi anak kesayangan AFC yakni Qatar. Skuad Al-Anabi sudah dipastikan gagal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Negeri Emir ini yang tampil angin-anginan kini baru mengoleksi 10 poin dari 8 laga. Alhasil Qatar sudah nggak mungkin bisa mengejar Uzbekistan dan Iran. Skuad Al-Anabi bahkan sempat menuai hasil memalukan saat ditahan imbang Korea Utara. Padahal Qatar sudah diuntungkan usai negeri pimpinan Kim Jong-un ini bermain hanya dengan 10 orang. QVA selaku federasi langsung memecat Tintin Marquez dari posisi pelatih utama. Demi menjaga asa ke Piala Dunia, Qatar langsung ambisius menunjuk Julen Lopetegui. Sesuai harapan publik negeri Emir, ex-pelatih Real Madrid ini langsung mengumbar janji manis. Qatar belum pernah lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi sebelumnya. Dan itu adalah mimpi yang ingin kami perjuangkan. Kami bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk mendapatkan kesempatan lolos. Namun Lopetegui harus berbenah karena anak asuhnya rajin buang peluang emas. Saat melawan Korea Utara, Qatar yang mencatat 23 tendangan hanya sanggup mencetak 2 gol. Meski begitu, timnas Indonesia harus ekstra waspada jika bertemu dengan skuad Al-Anabi. Pasalnya, Qatar terbukti sering diuntungkan keputusan aneh dari wasit selama ronde ketiga. Skuad Al-Anabi menjadi negara yang paling banyak mendapat hadiah penalti, yakni 4 kali. Skuad Garuda juga harus berhati-hati dengan siasat licik Qatar yang suka bermain kasar. Pasukan Marun membuat 10 pelanggaran per laga dengan total 21 kartu kuning di ronde ketiga. Potensi balas dendam jika bertemu Irak. Irak juga berpotensi menjadi lawan timnas Indonesia di ronde keempat. Pasukan Singa Mesopotamia sendiri diprediksi bakal lengser dari perburuan tiket otomatis grup B. Saat ini Ali Jasim dan kolega masih bercokol di peringkat ketiga dengan koleksi 12 poin. Berjarak 1 angka dari Yordania di posisi runner-up dan 4 poin dari Korea Selatan. Secara hitung-hitungan Irak sebenarnya masih berpotensi lolos otomatis. Namun wakil Timur Tengah ini wajib mengalahkan Yordania dan Korea Selatan di 2 laga terakhir. Misi ini terbilang mustahil karena Irak baru dihantam prahara kaburnya Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol itu meninggalkan anak asuhnya tanpa izin dari federasi. Alhasil Casas yang dianggap melanggar kontrak langsung didepak oleh FIFA. Anehnya, federasi sepak bola Irak itu justru menunjuk Graham Arnold sebagai arsitek baru. Padahal pria kelahiran Sydney itu punya rekam jejak buruk saat masih menukangi Australia. Dirinya dianggap gagal mengantarkan skuad Socceroos tampil apik di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Bahkan Australia pimpinan Arnold sempat ditahan Indonesia pada 2024 silam. Alhasil skuad Garuda diharapkan bisa membalas dendam kesumat jika bertemu Irak di ronde keempat. Pasukan Merah Putih ingin memperbaiki rekor buruk selalu kalah dalam 3 laga terakhir. Di ronde kedua lalu, skuad Garuda digulung habis dengan total agregat 7-1. Mewaspadai ancaman Yordania. Timnas Indonesia juga berpotensi mendapat lawan tangguh seperti Yordania di ronde keempat. Pasukan para Ksatria sendiri tampil menggila dengan menempati peringkat runner-up grup B. Torehan 13 poin membuat wakil Timur Tengah ini selangkah lagi mengunci tiket lolos otomatis. Namun ambisi tersebut berpotensi dijegal Irak dan Oman di 2 laga sisa. Kedua tim tersebut sama-sama mengincar tiket lolos dengan selisih poin yang tak berbeda jauh. Meski begitu, Yordania sendiri diprediksi bisa melewati hadangan sesama Timur Tengah dengan mudah. Alasannya karena mereka sempat menahan gempuran Korea Selatan di Suwon World Cup Stadium. Melihat perjuangan anak asuhnya, Jamal Selami langsung melontarkan pujian setinggi langit. Saya ingin berterima kasih kepada para pemain yang menunjukkan keterampilan tinggi. Itu bukan pertandingan yang mudah karena kami kebobolan di awal. Kami bisa menyamakan kedudukan meski Korea Selatan membuat banyak perubahan, ujar pelatih Yordania tersebut. Jika bertemu Yordania, timnas Indonesia wajib mewaspadai Moussa Tamari. Pemain kelahiran Aman itu sudah mencetak 21 gol untuk pasukan para Ksatria. Bahkan talenta brilian Tamari sudah diakui sampai mendapat julukan Lionel Messi-nya Yordania. Bahkan insting mematikan sang striker pernah membuat pelatih Korea Selatan ketar-ketir. Tamari adalah pemain yang mengancam, karena semua pemain kami mengetahuinya. Seberapa baik kami menghalaunya akan menjadi hasil akhirnya, ujar Hong Myung-bo. Kualitas Tamari juga sudah teruji di Eropa dengan memperkuat stat trainers. Untuk meredam winger 27 tahun ini, timnas Indonesia bisa mengandalkan sosok Jay Itzes yang berpengalaman di Italia. Kemampuan Il Capitano diyakini bisa mematikan pergerakan berbahaya Tamari. Bang Jay juga sudah pengalaman menjegal striker top Serie A seperti Dusan Vlahovic dan Romelu Lukaku. Berharap mendapat lawan lebih mudah seperti Oman. Demi melewati ronde keempat, timnas Indonesia perlu berharap keberuntungan. Salah satunya dengan mendapat lawan mudah seperti Oman. Pasukan Gulf Samba jadi kejutan di grup B dengan menghuni peringkat keempat. Oman cuma berjarak 2 angka dari Irak di posisi ketiga dengan koleksi 10 poin. Skuad Al-Ahmar juga semakin menjauhkan diri dari Palestina dengan selisih 4 angka. Meski begitu, kekuatan Oman sejatinya nggak bisa dipandang sebelah mata. Pasukan Merah Hijau sempat menahan imbang Korea Selatan di kandangnya sendiri. Itu pertandingan yang sangat sulit. Kami tahu kami akan melawan salah satu tim terkuat di Asia. Negara kami tetap fokus, disiplin, dan pantang menyerah. Itulah karakter tim ini, ujar pelatih Oman Rashid Jaber. Kekuatan Oman sebagai kuda hitam sudah terbukti saat menembus final Piala Teluk 2024. Sayangnya Magis skuad Al-Ahmar harus terhenti di partai puncak usai dikalahkan Bahrain. Menariknya, Bahrain malah dipaksa bertekuk lutut di tangan timnas Indonesia. Meski begitu, skuad Garuda tak boleh termakan euforia jika berduel dengan Oman. Pasalnya, pasukan Merah Putih punya rekor kelam saat berjumpa wakil Timur Tengah tersebut. Dari 3 pertemuan terakhir, timnas Indonesia mencapai puasa kemenangan. Catatan terbaik Indonesia cuma sebatas hasil imbang. Itu pun terjadi pada tahun 2009. Siasat timnas Indonesia lolos dari ronde keempat. Perjuangan timnas Indonesia menuju ronde keempat ternyata sudah mulai dijegal oleh AFC. Asosiasi Sepak Bola Asia ini tiba-tiba menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat. Sontak keputusan tersebut langsung memicu protes keras dari netizen Indonesia. AFC itu anggotanya apa hanya Timur Tengah aja? Kok mereka melulu? Tulis akun seorang warganet dikutip dari kolom komentar si Asia Gol. Sementara netizen lain sudah nggak heran jika AFC kembali menguntungkan negara Timur Tengah. Jelaslah anak-anak AFC wajib lolos Piala Dunia. Kemarahan netizen terbilang wajar karena AFC diduga mengkhianati aturannya sendiri. Sebelumnya, posisi tuan rumah dijanjikan kepada peringkat ketiga terbaik di ronde sebelumnya.
Maknanya, skuad Garuda masih berpeluang menjadi penyelenggara ronde keempat jika mengikuti aturan AFC. Pasalnya, timnas Indonesia bisa mendapat total 15 poin dari 2 laga terakhir. Keuntungan menjadi tuan rumah bakal membuat skuad Garuda tampil lebih Spartan. Pasalnya, animo publik tanah air akan semakin membara karena berada di babak penentuan ke Piala Dunia. Meski dirugikan AFC, pasukan Merah Putih harus tetap fokus menatap ronde keempat. Di babak ini hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 6 negara yang lolos dari ronde ketiga akan dibagi menjadi 2 grup dengan sistem single round robin. Maknanya setiap tim hanya akan memainkan 2 pertandingan di babak ini. Alhasil, pasukan Patrick Kluivert wajib memetik 2 kemenangan untuk menyegel tiket lolos. Dengan torehan 6 angka, skuad Garuda memperbesar peluang menjadi jawara grup. Jika gagal, pasukan Merah Putih harus bisa mengamankan posisi runner-up. Timnas Indonesia kemudian akan diadu melawan runner-up dari grup lainnya untuk lolos ke babak playoff antar konfederasi. Skuad Garuda akan menantang 5 kontestan lainnya dari CAF, CONCACAF, CONMEBOL, dan OFC. Saat ini Kaledonia Baru selaku wakil Oseania yang sudah memastikan 1 tempat di ronde kelima. Ayo nobar perjuangan timnas Indonesia ke Piala Dunia pakai kaos keren dari Erspo. Cek link di bawah ini. Dengan kemungkinan lolos lebih tinggi di ronde keempat, akankah timnas Indonesia sanggup mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia?